Masalatul ula ya. Dan syarat wajibnya sholat ya. Syarat wajibnya sembahyang ya. Syarat wajibnya sholat. Yang pertama dulu kita sudah baca tentang al-Islam ya. Yang wajib sholat hanyalah orang Islam. Nah, sekarang kita akan menuju ke yang kedua ya. Siapa-siapa yang wajib sholat setelah Islam kita akan baca ya, berikutnya. Qala al-musannifu rahimahullah subhanahu wa ta'ala an al-hurta bi hadi Rahman Abu Dhali al-Marsud wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Ya, yang kedua. Ya, nomor dua ya. Al-bulugh. Al-bulugh. Ya. Al-bulugh. Ya, kelihatan ya. Jadi al-bulugh bahasa oh, ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Al-bulugh abal sunni. Ya. Kelihatan ya. Ya. Abal sunni yaitu balik. Ya. Sudah biasa kita dengar ya. Ba balik ya. Al-bulugh orang yang sudah balik. Yang wajib sholat setelah Islam kemudian balik atau sudah cukup umur ya. Balik artinya abal ini sudah cukup umurnya. Nanti ada penjelasannya. Yaitu, 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 yaitu umur 15 tahun, yaitu umur 15 tahun, yaitu umur 15 tahun. Ya nanti lanjut dulu. Ya. Yaitu umur 15 tahun. Ya reka manipiri orwane makunrai atau sudah bermimpi. Ya ada istilahnya mimpi, yang mimpi basah. Nah, itu namanya manipiri orane makunrai. Baik itu laki-laki atau perempuan, ya itu sudah memasuki namanya usia balik atau al-bulugh. Ya, saya ulangi. Jadi balik, ia itu umur 15 tahun, yaitu usia 15 tahun. Ya, mereka menitiwi oranewe makumrai, orwane makumrai. Ataukah setelah ya, sudah melewati yang namanya mimpi, baik itu laki-laki atau perempuan. Bahasa Arabnya itu ihtilam, ya kalau dibaca di buku fikih itu, mimpi itu namanya ihtilam. Orang kalau sudah ihtilam, dia tidak sampai 15 tahun usianya, maka itu sudah dianggap balik. Sudah wajib sholat, laki-laki atau perempuan. Jadi usia 15 tahun itu menurut Imam Syafi'iyah, menurut mazhab Syafi'iyah. Nanti ada yang tanya, itu beda-beda. Ada pendapat yang mengatakan 17 tahun, bahkan ada yang mengatakan 18 tahun.
Tapi menurut Imam Syafi'i 15 tahun itu sudah dianggap balik. Low battery, please charge. Ya, sudah dianggap ya, balik di usia 15 tahun. Ya lanjut, makutropiro begitupun. Jadi yang pertama tadi 15 tahun usianya, kemudian bermimpi atau ihtilam, makutropiro begitupun nareko makdara ulam pukulena makun raye. Kalau perempuan sudah haid, ya, kalau perempuan bukan laki-laki ya. Kalau perempuan sudah haid, ya, maka itu namanya usia balik atau al-bulugh. Ya, seulangnya maktuto pero begitu pun narik komat darah ulam bulanna makun raya. Kalau perempuan sudah haid atau datang datang bulan ya istilahnya. Ya, itu bahasa tulisnya madara ulam bulan ya. Namanya haid. Kalau sudah haid maka sudah kena kewajiban sholat. Ya, titik. Ya lanjut. Jadi anak-anak DE nabalik, maka anak-anak yang belum balik, jadi anak-anak DE nabalik, maka anak-anak yang belum balik, belum sampai umurnya, jadi anak-anak DE nabalik, anak-anak yang belum balik, deba nawajiri wasempajang, belum wajib sholat. Deba nawajiri masempajang, maka belum wajib sholat. Maka belum wajib sholat. Jadi dengarkan dulu. Jadi tanda-tanda balik itu umur di belakang ya, di belakang. Jangan dulu dilihat umurnya. Jadi yang pertama tadi laki-laki atau perempuan sudah ya bilang sudah bermimpi, kemudian ya, perempuan sudah haid. Nah, kemudian kalau ada orang misalnya sudah 15 tahun usianya, tapi belum haid juga, belum bermimpi juga, maka menurut ya mazhab Imam Syafi'i atau Syafi'iyah itu sudah dianggap balik kalau sudah sampai 15 tahun usianya. Sekalipun belum terjadi lagi yang dikatakan itu. Jadi umur itu di belakang dilihat, bukan langsung umurnya dulu. Karena ada orang baru 11 tahun, ada perempuan itu 11 tahun sudah haid. Jadi lebih cepat, ada mungkin 12 tahun. Jadi usia itu di belakang, ya. Bisa jadi lebih cepat. Ya lanjut. Naikia nawajiri taufajajianna. Akan tetapi kedua orang tuanya akan tetapi kedua orang tuanya diwajibkan. Naikia nawajiri taufajajianna. Akan tetapi kedua orang tuanya diwajibkan. Ya, akan tetapi kedua orang tuanya diwajibkan perintangi mas sempajang, harus memerintahkan anaknya sholat, harus memerintahkan anaknya sholat atau untuk sholat, harus memerintahkan anaknya untuk sholat.
Narik ko narapi umuru 7 tahun. Kalau sudah sampai usia 7 tahun. Narik ko narapi umuru 7 tahun. Kalau sudah sampai usianya 7 tahun. Sudah wajib diperintahkan untuk sholat. Wajib diperintahkan, bukan wajib sholat ya. Wajib orang tuanya perintahkan anaknya untuk sholat mulai usia 7 tahun. 7 tahun. Ini berapa tahun di sini? Ini 14. Oh iya. Sudah banyak. Ya. Kalau ini yang putih berapa? Hah? 20. 13 ya. Sudah balik atau belum? Belum. Oh, iya, berarti belum wajib sholat. Ya, sudah. Jadi kalau belum balik, tidak wajib sholat. Tapi orang tuanya wajib memerintahkan atau mengajarkan anaknya untuk sholat. Ya, jadi rumusnya seperti itu. Sekalipun belum wajib sholat, tapi kewajiban orang tuanya memerintahkan kepada anaknya untuk sholat. Lanjut, maka dari Nabi Muhammad dari hadis yang kesana Rasulullah bersabda dalam hadis sahihnya. Rasulullah bersabda dalam hadis sahihnya. Rasulullah bersabda dalam hadis sahihnya, ya ada di atas. Muru auladakum bis-sholati li sab'in wadribuhum 'alaiha li 'ashrin. Muru auladakum bis-sholati li sab'in wadribuhum 'alaiha li 'ashrin. Artinya perintahi anakmu masempajang, perintahkan anak-anakmu untuk sholat. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat. Perintahi anakmu masempajang. Perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat. Narik kolara ini 7 tahun. Bisa ba'in. Kalau sudah berusia 7 tahun, perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat kalau sudah berusia 7 tahun. Kalau sudah berusia 7 tahun. Lisa ba'in, ya. Sepertinya kalau sudah berusia 7 tahun. Nania barasakan ni narik ko naraki ni 10 tahun umurnya dan ya, pukullah, maksudnya kalau tidak sholat maka pukullah mereka kalau sudah sampai 10 tahun tapi belum sholat, dan pukullah mereka, maksudnya mereka anak-anaknya, pukullah mereka wakribuhum, pukullah mereka alaiha kalau belum sholat, li ashrin kalau sudah sampai 10 tahun. Pukullah mereka ya li ashrin kalau sudah sampai 10 tahun tapi belum sholat. Ada yang biasa dipukul di sini sama pembina kalau tidak sholat. Ya, jadi pembina itu pengganti orang tua kita di sini, ya. Orang tuanya di kampung, guru di sini, atau pembina kita itu pengganti orang tua. Tapi kalau tidak sholat misalnya, terus dipukul tidak keras ya, nah, itu memang perintah dari Rasulullah SAW.
Tapi jangan dipukul keras ya. Maksudnya ini ya, pukulan untuk mendidik supaya dia merasa bahwa ternyata saya ini salah kalau tidak sholat. Bukan sampai menyakiti atau sampai melukai, tidak. Tapi ya dipukul karena rasa kasih sayang, karena mendidik anaknya untuk sholat. Jadi wadribuhum 'alaiha li'ashrin. Kalau sudah 10 tahun dan belum sholat, wadribuhum, pukullah mereka. Saking pentingnya namanya perintah sholat kepada anak-anak. Kenapa banyak orang tidak sholat di luar sana dan di luar pesantrennya? Supaya sekali orang tidak sholat. Karena memang tidak diperintahkan sama orang tuanya. Kenapa orang tuanya juga tidak sholat? Banyak keluarga di luar itu, mamanya, bapaknya tidak sholat. Nanti sholat Jumat baru pergi sholat sekali seminggu. Mamanya juga sibuk di luar tidak sholat. Anaknya ikut tidak sholat. Nah, sehingga dia menyalahi perintah ini. Ada penelitian pernah viral itu di internet yang sholat di Indonesia, ada yang pernah mengadakan penelitian, Allah alam benar atau tidak, itu cuma 38% kaum muslimin di Indonesia yang sholat 5 waktu. Cuma 38%, tidak sampai setengahnya. Ya, bayangkan banyaknya orang tidak sholat itu, orang di pasar itu jarang. Ya, sudah sibuk kerja, tidak sholat. Cuma 38% sekian. Itu penelitian, Allah alam benar atau tidak. Tapi kayaknya benar. Karena memang ya, tidak mudah untuk sholat 5 waktu. Maka bersyukurlah yang sudah terbiasa untuk sholat 5 waktu. Kalau ada orang yang tidak sholat, kemudian gelisah, itu artinya dia sudah terbiasa sholat. Gelisah ya kalau belum sholat. Bersyukur kalau gelisah. Kalau ada orang, biasa-biasa di kalau tidak sholat, tidak ada tidak ada yang dia rasakan. Maka itu ya dipertanyakan ya keimanannya. Tapi kalau misalnya sudah isya, sudah jam 10 malam belum sholat, misalnya ada acara atau dalam perjalanan misalnya, terus merasa gelisah, tidak enak perasaan, itu artinya masih beriman. Tapi kalau sudah 1 minggu tidak sholat biasa-biasa saja, itu dipertanyakan, harus bersyahadat kembali. Jangan-jangan dia sudah bukan muslim. Ya, makanya ya, diperintahkan untuk sholat. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat. Pukul kalau sudah 10 tahun belum sholat. Ya, jadi itu syarat wajibnya sholat. Yang pertama al-Islam, yang kedua al-bulugu, sudah balik, sudah mencapai, ya sudah sampai usianya pada usia yang diwajibkan untuk sholat. Ya, wadribuhum 'alaiha li'ashrin. Nah, gampang dihafal itu. Dihafal-hafal. Dari semua satu baris saja. Ya, tinggal ke nomor 3. Al-aqlu, ber berakal atau punya akal. Akalnya sehat, akalnya sempurna, bukan orang yang lagi tidak sempurna akalnya. Jadi al-aqlu tiap kalemi,
bahasa Busnya, kiak kelengi, berakal atau punya akal. Akalnya berfungsi dengan sempurna. Kiak kelengi, kiak kelengi, kiak kelengi, ya. Kiak kelengi, ya, berakal. Ya, al-aqlu. Punya akal atau berakal. Jadi de nawajib sempajannya risau lisannya aksalanna. Ya, jadi tidak wajib sholat. Jadi tidak wajib sholat. Jadi de nawajib sempajannya risau lisannya aksalanna. Jadi tidak wajib sholat bagi orang yang hilang akalnya. Lisan itu hilang. Bagi orang yang hilang akalnya. Jadi tidak wajib sholat bagi orang yang hilang akalnya. Nasabah lasa, nasabah lasa disebabkan karena penyakit, disebabkan karena penyakit. Nasabah itu disebabkan, lasa artinya penyakit. Kayak gila ya, itu gila penyakit. Berarti dia tidak wajib sholat. Jadi kalau ada yang tidak mau wajib sholat, gila saja terus. Ada mau gila? Kenapa? Hah? Terus sholat. Karena bukan akalnya yang sakit. Cuma badannya tidak bisa jalan, tidak bisa goyang. Tapi mulutnya masih bisa membaca Al-Fatihah. Maka wajib sholat. Sambil baring, atau sambil duduk. Jadi ukurannya itu akal ya, akal. Ya saya ulangi. Jadi tidak wajib sholat bagi orang yang hilang akalnya karena penyakit ya reka pada nair itu atau yang lain-lainnya yang serupa dengan itu atau yang serupa dengan itu. Seperti penyakit epilepsi, pernah lihat? Ayam yang tiba-tiba pingsan itu melotot ya matanya atau berpusat mulutnya, itu ada penyakit seperti itu. Biasa tiba-tiba pingsan baru tertidur, maka orang yang seperti itu tidak wajib sholat ketika itu. Tapi kalau sudah sadar, sholat kembali. Jadi gila ya, karena penyakit gila, kehilangan akal, maka itu terlepas dari perintah kewajiban sholat. Makanya kalau ada yang tidak mau sholat, itu orang gila. Kalau ada muslim yang tidak mau sholat, nanti lebaran baru pergi sholat, itu seperti orang gila karena dia wajib sholat. Tapi dia tinggalkan sholatnya, sementara yang tidak kena kewajiban sholat, itu hanya orang gila. Tidak sempurna akalnya. Sama seperti orang yang gila. Kalau dia muslim ya, kalau tidak muslim ya tidak kena kewajiban. Ya lanjut. Nak kedai nak kita lihat desa nafsu'e andre gurutta Abu Dawud wa Tirmizi. Rasulullah bersabda dalam hadis, Rasulullah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi. Oh ya, kelihatan. Ini hadisnya.
Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Maksudnya itu kalau dikatakan dikeluarkan ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Kalau mau dicari hadis ini, hadis yang lengkapnya, cari di kitabnya Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Cari di kitab aslinya. Kitab aslinya itu tebal ya, berjilid-jilid. Jangan cari di kitab yang lain kalau mengatakan seperti ini. Ya apa bunyinya? Dengarkan. Apa bunyi hadisnya? Rasulullah bersabda, "Rufi al-qalamu an salatin." Rufi al-qalamu an salatin. Coba ikut baca. Rufi al-qalamu an salatin. Rufi al-qalamu an salatin. Sekali lagi. Rufi al-qalamu an salatin. Ya, artinya li pataraka i pap pelere empelai telu tahu. Empelai telu tahu. Ya, artinya ya dibebaskan dari kewajiban, dibebaskan dari kewajiban, ya dibebaskan dari kewajiban sholat, maksudnya tidak wajib sholat al salatin terhadap tiga golongan orang. Ya, rufi al-qalamu an salatin, ya dibebaskan kewajiban sholat terhadap tiga macam orang atau tiga golongan orang. Ya, yang pertama, alimna ini hatta yastaiqidha. Coba baca. Alimna ini hatta yastaiqidha. Pakai ain. Alimna ini hatta yastaiqidha. Alimna ini hatta yastaiqidha. Ya, tahu matin roy gangka pasudina. Orang yang tidur sampai dia terbangun. Ya, tahu matin roy gangka pasudina. Orang yang tidur sampai dia terbangun. Yang pertama itu orang yang tidur sampai dia bangun, maka tidak wajib sholat. Misalnya ada orang tidur jam 8 pagi baru bangun. Tidak ada yang membangunkan, dia tidur sendiri misalnya di kos-kosannya, di kamarnya, dikunci kamarnya. Jam 8 pagi baru bangun, maka jam 8 baru wajib sholat. Tapi jangan sampai ya. Tapi kalau ada orang seperti itu, ketiduran, maka nanti terbangun baru wajib sholat. Sementara tidur, maka terlepas dari kewajiban sholat. Makanya kalau ada orang yang tidak mau sholat, tidur terus. Bisa tidur terus dari pagi sampai malam. Nanti terbangun baru wajib sholat. Karena itu dianggap ya terlepas kewajibannya, rufi al-qalam. Maksudnya tidak dicatat berdosa ketika dia tidak sholat. Tiga orang. Yang pertama, alimna ini. Orang yang tidur hatta yastaiqira, sampai dia terbangun. Ini yang pertama. Yang kedua, wa anis sholi hatta yahtalima. Coba baca. Wa anis sholi hatta yahtalima. Wa anis sholi hatta yahtalima. Lagi wa anis sholi hatta yahtalima. Anak-anak gangka baligna. Anak kecil sampai dia balik.
sampai dia bermimpi atau ihtilam. Dari anak kecil sampai dia bermimpi atau sampai dia balik, barulah terkena kewajiban sholat. Jadi kalau ada orang tidak mau sholat, jadi anak kecil terus sampai meninggal, maka tidak wajib sholat. Tidur terus, tidak bangun-bangun, terus kecil terus, tidak jadi besar, maka tidak dikenai kewajiban sholat atau ibadah yang lain. Ya, tak kalah jangan begitu. Ya, jadi dua ya. Ya, lanjut. Wa'adil majnuni hatta yufiqa. Coba. Wa'adil majnuni hatta yufiqa. Wa'adil majnuni hatta yufiqa. Ya, artinya tahu jangan ngekang ka yakalena atau aliyuna. Orang yang gila sampai dia sadar, sampai dia berakal. Orang yang gila sampai dia berakal atau hilang gilanya. Ya, tahu jangan ngekangka yakalena atau alingerna. Orang yang gila sampai dia sadar atau hilang gilanya, baru kena kewajiban sholat. Jadi orang yang tidur sampai dia terbangun, anak kecil sampai dia balik, kemudian ketiga orang gila sampai dia berakal atau hilang gilanya, baru dikenai kewajiban sholat atau ibadah yang lain. Jadi orang gila itu masuk surga. Ada orang gila misalnya sampai meninggal dunia, dia tetap gila itu tidak tercatat apa yang dia lakukan. Dia Allahu a'lam, insya Allah akan selamat nanti di akhirat tanpa dihisab. Karena rupi al-qalam tidak dihitung amal-amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Koma. Jadi ya, orang yang koma nanti dia terbangun dari komanya baru wajib sholat. Sama tadi itu. Makanya dikatakan tadi di atas, ya mereka pada benar itu. Maksudnya itu seperti koma. Ada orang koma sampai bertahun-tahun. Ada baru-baru. 2 bulan lalu ada pangeran sultan di Arab Saudi itu koma puluhan tahun di rumah sakit, baru meninggal baru kemarin. Bayangkan, dia kecelakaan mobilnya itu tertabrak atau tabrakan ya, akhirnya koma selama puluhan tahun. Dari anak muda sampai besar, sampai tua, dia meninggal dalam keadaan komanya. Jadi puluhan tahun itu masih bernapas. Ada nafasnya tapi otaknya tidak berfungsi. Itu namanya koma. Nah, kalau orang seperti itu tidak dikenai kewajiban karena akalnya yang jadi hitungan. Kalau akal tidak berfungsi tidak kena kewajiban sama sekali. Apapun itu. Ada kemarin juga di TV itu ada anak perempuan, anak SMP, SD atau SMP itu. Kalau tidur sampai 5 hari, penyakit. Dia kalau tidur sampai 5 hari baru bangun. Nah, kalau orang seperti ini tidak kena kewajiban, nanti dia bangun baru sholat. Ada di YouTube itu, masuk TV kemarin, baru-baru. Bahkan banyak TV yang menyiarkan. Jadi anak ini kalau datang itu penyakitnya langsung tidur saja sampai 5 hari, 6 hari baru bangun. Dia tidak bangun,
bisa. Nanti dia sendiri yang bangun. Kayak orang koma begitu. Ya, tapi masih bernapas. Penyakit ada namanya dalam kedokteran itu. Nggak tahu apa namanya. Ya, terakhir, 4. Yang merupakan syarat wajibnya sholat. At-taharah. Apa cingenge kesucian. Suci. Bukan bersih ya. Beda suci dengan bersih. Ya. Beda suci dengan bersih yang kita baca dulu. At-taharah apa cingenge yaitu kesucian. Atau suci. Suci dari ini ya. Apa cingenge boleh di darah uleng-ulengnya. Suci dari darah haid. Ini untuk perempuan ya. Yang keempat ini untuk perempuan karena tidak ada laki-laki yang seperti itu. Yang keempat at-tahara yaitu suci apa cingengnya boleh di darah uleng-ulengnya. Suci atau terlepas dari haid setiap bulan bagi perempuan. Suci dari haid, nenia darah UTW ataupun darah nifas. Ini khusus perempuan ya. Jadi suci, ya, suci dari haid dan nifas. Tahu nifas? Laki-laki tahu? Kalian kalau orang perempuan kalau sudah melahirkan itu tiap hari berdarah seperti orang haid. Kalau sudah melahirkan itu selama 40 hari atau lebih ya. Minimal 40 hari atau lebih. Bisa sampai lebih banyak. Tapi minimalnya biasanya itu 40 hari tidak wajib sholat. 40 hari tidak sholat ibu-ibu yang harus melahirkan itu. Karena namanya an-nifas ya. Dia seperti haid tapi beda. Nah, dari orang yang dengarkan. Jadi at-taharah maksudnya di sini perempuan yang tidak ya nifas atau tidak haid. Ketika terjadi itu yang dua itu maka tidak wajib sholat. Koma. De nawaji sempajangnya lima tungrai madara ulang-ulangnya dan nia madara UTW. Nah ini. Maka tidak wajib sholat perempuan yang haid dan nifas. Maka tidak wajib sholat perempuan yang haid dan nifas. Yakibah haram ngirtu. Bahkan haram sholat. Bukan lagi wajib sholat, tapi haram sholat bagi perempuan ya yang nifas atau haid. Ya, sedikit lagi sampai selesai nih babnya dan masalah ini. Ya, jadi tidak wajib sholat bagi perempuan yang haid serta berdarah nifas. Lanjut. Nakkedan dari kita Muhammad dari hadis yang nafsu'i an riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Rasulullah bersabda, sedikit lagi. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan atau yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, Rasulullah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, maksudnya hadis ini ada di kitabnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau seperti itu.
Apa bunyi hadisnya? Idza aqbalatil aydatu fad'u as-salata. Ya, idza aqbalatil aydatu fad'u as-salata. Narek kumadara ulum kulek ko ketangi sempajangi. Kata Nabi, kalau kamu haid, ini untuk perempuan, tapi tetap harus kita tahu, laki-laki juga harus tahu. Karena nanti akan punya anak perempuan atau punya istri. Ya, atau ada saudari perempuannya yang harus dikasih tahu. Ya, apa kata Nabi? Nabi komandara ulum pula kok kalau kamu haid, fad'ini as-salata. Tangis sepanjangnya, jangan kamu sholat, tinggalkanlah sholat. Tidak boleh sholat, haram sholat. Kalau orang lagi tidak suci, ya. Kalau kalian atau kata lagi kalau kamu haid, fad'ini as-salata, maka tinggalkanlah sholat itu. Ya, sedikit lagi. Ada rabutewe padamu bicarana darah ulang-ulangi. Ya, darah nifas sama persis dengan darah air. Sama-sama tidak boleh sholat. Darah nifas persis sama dengan darah air. Tidak boleh sholat di bawah waktu. Ya, titik. Nah, selanjutnya penutup di masalah ini maka dari Anda Gurta, ya Anda Gurta berkata, Makuniro rimpena bicarana secara wajibna sempejangnya. Begitulah kesimpulan syarat wajibnya sholat. Demikianlah. Begitulah kesimpulannya syarat wajibnya sholat. Siapa yang wajib sholat, itulah yang dibicarakan tadi. Jadi 4. Islam, balik, berakal, dan suci dari haid dan nifas. Maka itu wajib sholat. Kalau cuma sakit, bukan akalnya yang sakit, misalnya lumpuh atau terbaring di rumah sakit, ya tetap wajib sholat sambil duduk atau sambil baring tetap diwajibkan sholat. Baik itu dengan berwudu atau dengan apa bertayamum atau tanpa wudu dan tanpa tayamum. Misalnya di pesawat itu ada ulama mengatakan kalau kita naik pesawat misalnya dari Indonesia ke Mekah sampai 10 jam, Indonesia ke Amerika itu 20 jam naik pesawat orang. Dari Jakarta ke Amerika itu 20 jam di pesawat. Biasa satu kali singgah. Itu ada ulama mengatakan tidak perlu berwudu, tidak perlu tayamum, sholat saja. Kalau terpaksa seperti itu, karena tidak boleh pakai air tinggi pesawat, tidak ada air banyak untuk berwudu. Tayamum juga tidak ada debu di pesawat itu bersih, dibersihkan tiap hari, tidak ada debunya. Makanya ada ulama mengatakan tidak perlu berwudu, tidak perlu tayamum, sholat saja. Sholat saja demi untuk menghormati waktu saja, untuk menghormati waktu sholat. Itu pun cuma dua rakaat, langsung digabung dua zuhur asar, maghrib digabung dengan isya, tidak perlu berwudu.
Kiblatnya dalam Al-Quran dikatakan aina ma tuwallu fasammu wajhullah. Dimanapun kalian menghadap, disitulah kiblat. Kalau lagi di pesawat atau lagi di tengah laut, tidak tahu. Itu kan kapal begini-begini ya, tidak lurus. Kalau lagi di kapal atau di pesawat menghadap ke mana saja, itu sudah kiblat. Tapi kalau di masjid ya harus sesuai kiblatnya. Atau di tengah hutan, tidak bawa kompas, tidak tahu yang mana ini. Terus matahari tidak kelihatan, nggak tahu mana barat, mana timur, mana utara, menghadap ke mana saja. Fasamma wajhullah. Maka di sanalah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau di pesawat mau berwudu, bayangkan misalnya pesawat besar itu 400 orang mau berwudu semua misalnya, di mana mau ambil air? Sementara di pesawat tidak boleh itu ada air ya, tidak boleh ada banyak air, bahaya. Ada pernah mengajarkan bawa botol, dilubangi itu botol penutupnya, baru disemprot-semprot. Tapi ada ulama mengatakan tidak perlu seperti itu. Jangan, tidak perlu berwudu, tidak perlu juga bertayamum karena tidak ada debu kan. Sementara tayamum itu menggunakan debu atau tanah atau pasir. Sementara pesawat itu bersih, tiap hari dilap, tertutup, dia tidak pernah terbuka jendelanya, jadi otomatis tidak ada debu. Dan sekalipun ada ulama yang mengatakan bertayamum saja di kursinya itulah, anggaplah ada debu di situ. Sekalipun tidak ada debunya, anggaplah ada debu, bertayamum sedikit baru sholat sambil duduk. Ya. Terserah yang mana mau diikuti. Ya kalau naik pesawat sampai 10 jam begitu. Tapi kalau cuma ke Kendari, dari Makassar ke Kendari cuma 50 menit, tidak perlu sholat di pesawat. Misalnya kalau pas zuhur, nanti sampai di bandara baru Low sholat. battery. Please charge. Ya, nanti sampai di bandara baru sholat atau sampai di rumah baru sholat. Tidak mesti sholat di atas pesawat. Kalau cuma dekat seperti itu. Ya nanti dilanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya pada masalah yang kedua tentang syarat sahnya sholat. Ya, syarat sahnya sholat. Kalau tadi syarat wajibnya, nanti belajar syarat sahnya sholat. Oh. Apa? Oh, itu sakau namanya. Orang yang apa sudah minum narkoba atau sudah mengkonsumsi narkoba itu biasanya sampai beberapa waktu, misalnya 1 jam 2 jam itu sakau, itu tidak sadarkan diri atau minum minuman keras, maka itu yang pertama dia berdosa, berdosa karena mengkonsumsi hal yang diharamkan. Yang kedua, nanti dia sadar baru sholat. Tapi biasanya orang yang narkoba itu tidak sholat. Ya, orang yang tiap hari minum bir, minum minuman alkohol itu tidak sholat. Orang yang selalu beli narkoba, terus mabuk, itu orang yang tidak sholat. Tapi misalnya kalau dia mau sholat, tunggu dulu sampai dia hilang ya, hilang itu kegilaannya, hilang anunya, mabuknya. Ya, jadi tunggu dulu sampai, tapi biasanya tidak sholat itu orang-orang seperti itu. Ya, biasanya ada pertanyaan sebelum itu. Nah, di atas. Itu ada. Ya.
mengenai, jadi ketika orang gila itu tidak perlu ibadah. Nanti setelah dia hilang-gilanya, baru terhitung dia sebagai orang mukallaf. Jadi tidak mesti dia hitung berapa hari kemarin gila, berapa tahun dia gila itu. Rufi al-qalam itu sudah dianggap ya, karena itu penyakit ya, penyakit. Ya beda kalau orang tidur. Kalau orang tidur kan tidur cuma sebentar biasa. Ketiduran ya, bukan tidur, bukan sengaja tidak mau sholat kemudian tidur. Tapi orang yang ketiduran, maka kalau dia bangun, kata Nabi, kalau orang tidur ketiduran di waktu subuh, kata Nabi, kalau terbangun langsung sholat. Jangan sarapan dulu, jangan mandi dulu. Pokoknya pas bangun langsung sholat, karena itu cuma sebentar. Tapi kalau orang gila tadi sampai bertahun-tahun itu tidak mesti diqada sholatnya, karena berat itu ya, itu dimaafkan. Ya, ada orang tidur siang, maghrib baru bangun. Bagaimana itu? Itu ganti sholatnya tadi. Tidur apa sholat asar ya? Ganti sholatnya karena dia cuma ketiduran tadi. Misalnya capek sekali, dia habis kerja bakti misalnya sampai berjam-jam, ketiduran tidak ada yang membangunkan, maka itu rufi'al qalam. Itu tidak dihitung sebagai taklif ya. Apa ini? Oh, orang sholat tapi tidak mandi. Hah? Iya, terus tidak sah sholatnya. Harus diulang. Ada kemarin cerita di Jawa, dengarkan, ada kiai seorang pimpinan pesantren di Jawa, saya baca di situ. Itu bangun sholat subuh, dia lupa mandi, dia langsung ke masjid sholat, dia jadi imam. Setelah sholat baru dia ingat, saya tidak mandi tadi. Akhirnya katanya disuruh santrinya ikut sholat kembali. Sholat 2 kali. Ya, dia lupa kalau dia harus mandi, terus dia ke masjid, langsung sholat, tidak mandi. Sudah sholat baru diingat kalau dia wajib mandi, maka katanya diulang sholatnya bersama dengan santri-santrinya. Kalau terjadi seperti itu ya. Ya, nanti dilanjut lagi pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم اللهم اشرح القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك العافيه في الدنيا والاخره ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.